inilah usaha Yordania untuk kalahkan timnas Indonesia U23 sampai minta bantuan Vietnam. Lempar kode ingin jadi WNI, ternyata Jeroen Ritwold pernah main untuk Belanda. Apakah masih bisa untuk membela timnas Indonesia? Yang terakhir, media Vietnam soroti pemain Premier League yang pilih timnas Indonesia ketimbang Suriname. Mereka semakin tangguh. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda hanya di Kamus Bola. Meski timnas Indonesia U23 dan Vietnam tidak berada di grup yang sama di babak penyisihan grup Piala Asia U23, tapi persaingan kedua tim masih panas. Yang terbaru, Vietnam membantu saingan timnas Indonesia U23 di grup A yaitu Yordania untuk menaklukkan tim asuhan Sinteyong. Dikutip dari laman Kura, Federasi Sepak Bola Yordania mengadakan 2 pertandingan uji coba sebagai persiapan Piala Asia U23. Sebagai persiapan melawan timnas Indonesia U23, Yordania memilih untuk melawan Vietnam dan China. Yordania U23 akan tiba di Doha pada Sabtu 6 April dan melawan China pada keesokan harinya. Kemudian Vietnam akan menjadi lawan terakhir Yordania dengan laga uji coba yang akan berlangsung pada 10 April mendatang. Timnas Yordania akan bermain di grup A dengan melawan Qatar, Australia, dan timnas Indonesia. Misi Yordania untuk Piala Asia U23 ini bukan tanpa alasan. Yordania mencari slot Olimpiade 2024 Paris, di mana 3 tim terbaik akan langsung mendapatkan slot di Olimpiade 2024 Paris, sementara peringkat 4 akan lebih dulu bermain di play-off untuk melawan tim Afrika. Ya, dengan menyediakan pemusatan latihan dan laga uji coba untuk timnas Yordania U23, ya Federasi Sepak Bola Yordania berharap mencapai tingkat persiapan dan dukungan tertinggi pada tim untuk maju ke putaran final Piala Asia U23. Pemusatan latihan ini dianggap sebagai persiapan akhir untuk kejuaraan di Olimpiade U23, kata Kora. Ya, Jeroen Ritwold melemparkan kode untuk menjadi WNI demi membela timnas Indonesia. Ia menolak tawaran untuk menjadi warga negara Suriname dan menurut Brian Tevreden yang merupakan anggota dari Asosiasi Sepak Bola Suriname atau SVB, Jeroen Ritwold ingin membela timnas Indonesia. Ritwold telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin akan mempertimbangkan Indonesia, kata Brian dikutip dari kanal YouTube Jean-Claude.cr pada Kamis. Ya, pada musim 2017-2018, Jeroen dipinang oleh klub Liga Inggris Crystal Palace. Penampilan apiknya kala itu membuat timnas Belanda yang dilatih oleh Danny Blind kepincut. Ia pun dipanggil ke timnas Belanda dan memainkan 3 pertandingan. Lalu apakah Jeroen bisa bergabung timnas Indonesia kalau dinaturalisasi? Jawabannya, bisa. Dalam statuta FIFA, setiap pemain bisa berpindah kewarganegaraan jika usianya belum mencapai 19 tahun. Meski ia sudah bermain untuk timnas negara lain. Selain itu, ia bisa bermain untuk timnas Indonesia karena sebelumnya bersama Belanda, ia hanya bermain di ajang kualifikasi Euro 2015. Kualifikasi Euro bukanlah turnamen level A seperti turnamen antar negara di satu federasi seperti Euro, Piala Asia, dan seterusnya, dan Piala Dunia. Jika merujuk 2 statuta FIFA tersebut, maka Jeroen masih bisa bermain untuk timnas Indonesia. Media Vietnam semakin ngeri dengan kekuatan timnas Indonesia, apalagi rumor terbaru menyebutkan jika pemain Crystal Palace Jeroen Ritwold ingin memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia mendapatkan banyak amunisi tambahan dari pemain keturunan seperti Tom Hei, Ragnar Oratmangun, Jay Itse, sampai Nathan Choaon. Ya, kehadiran mereka membantu skuad Garuda mengalahkan Vietnam dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Dan tak lama berselang, media Vietnam dibuat makin ngeri lagi dengan tim merah putih. Pasalnya, rumor terbaru menyebutkan bahwa timnas Indonesia bisa diperkuat oleh pemain Liga Inggris. Adalah Jeroen Ritwold yang dilaporkan lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Suriname. Media Vietnam pun ikut menyoroti kabar tersebut. Gelandang Crystal Palace, Jeroen Ritwold disebut memilih Indonesia ketimbang Suriname. Kabar ini dilansir pakar asal Suriname yang bernama Brian Tevreden. Tulis laporan The Tau 247. Ya, jika memang terrealisasi, mereka pun takut timnas Indonesia akan semakin kuat dengan diperkuat gelandang berusia 27 tahun ini. Jeroen adalah gelandang bertahan dan bisa bermain di bek tengah. Ia pernah berkarir di Ajax dan kemudian pindah ke Crystal Palace di tahun 2017 lalu. Dan sejauh ini, Jeroen Ritwold telah mencatatkan 75 penampilan di Premier League dan mencetak sebanyak 2 gol. Musim 2020-2021 menjadi paling bagus dengan 33 penampilan. Jika mereka memiliki gelandang tersebut, maka timnas Indonesia akan semakin tangguh, pungkasnya.
Ya, gelandang timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner, siap memberikan kontribusi bagi skuad Garuda Muda. Ivar jadi nama selanjutnya yang tiba di Dubai untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. Dia merapat bersama Rafael Struijk yang mendapatkan izin dari klubnya. Ivar Jenner menjelaskan mereka baru tiba pada Rabu pagi di Dubai. Setelah 6,5 jam perjalanan, dia dan Struijk akhirnya bisa bergabung. TC ini sendiri rencananya akan dilaksanakan sampai 10 April mendatang. Pagi ini pukul 8, kata Ivar dilansir dari bolasport.com dari laman Instagram Timnas Indonesia. Ya, pemain FC Ultra ini melanjutkan, berada di TC Timnas merupakan sebuah kebanggaan. Dia siap memberikan kontribusi untuk skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 nanti. Apalagi mereka memiliki target yang tinggi untuk melaju jauh di ajang tersebut. Ya, tentu saja sangat bahagia berada di sini. Seperti biasanya, saya sangat bersemangat untuk bermain lagi di Piala Asia, ujarnya. Ivar sebelumnya absen di laga kedua pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia dalam kondisi yang kurang fit saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Hasilnya saat itu lini tengah menjadi milik Tom Hei dan Marcelino Ferdinand. Pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2024, Ivar merupakan salah satu pemain andalan Sinteyong. Bertugas sebagai gelandang bertahan, dia berduet dengan Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri. Selain itu, punya caps di timnas senior membuat pemain berusia 20 tahun ini bisa lebih tenang dalam mengawal sektor tengah skuad Garuda Muda. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, FIFA resmi merilis ranking terbaru pada Kamis 4 April 2024. Dalam rilisnya, FIFA memuji timnas Indonesia yang berhasil naik 8 peringkat pada edisi kali ini. Kini, timnas Indonesia berhasil melesat naik 8 peringkat dari posisi ke-142 menjadi urutan 134 ranking FIFA. Di luar 100 besar, ada pergerakan terbesar yang ditemukan. Libya di peringkat 114 naik 6 posisi, dan Afghanistan di peringkat ke-151 naik 7 posisi telah membuat kenaikan yang mengesankan. Tapi Indonesia di peringkat 134 naik 8 posisi, merupakan tim yang mengalami kenaikan terbesar setelah 2 kemenangan mereka atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis FIFA dalam rilisnya menambahkan, ya, timnas Indonesia melesat di ranking FIFA karena tak lepas dari 2 kemenangan gemilang atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada Maret 2024. Dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024, Indonesia menang 1-0. Kemudian Indonesia melibas Vietnam di kandangnya pada 26 Maret dengan skor 3-0.